猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Aura berdarah keluar dari sekeliling sosok ini ketika suaranya jatuh. Sosoknya meraung sebelum Raja Jiwa dapat membuka mulutnya. Kedua pisau bersiul di tangannya meraih kunci besi sambil terbang keluar, lalu mengayunkan kunci besi dan berputar dengan liar. Kemudian membantingnya dengan keras ke arah Raja Jiwa. Kekosongan bergetar, tetapi kata ajaib ini sangat cepat dan dengan mudah menghindari serangan Sue Lingzun. Otot-otot seperti besi di kedua tangannya meletus dengan kekuatan yang mencengangkan, dan sosok di atas kepala Katak menghilang pada saat ini, dan kedua pisau itu mengenai bagian atas kepala Katak. Segera Katak ajaib itu menjerit dan darah menyembur dari atas kepalanya. "Senior, pertahankan tanganmu. Aku suka Katak ini." Xiaoyan berteriak keras. Target asli Sue Lingjun bukanlah Katak ajaib, tapi Raja Jiwa, dan dia mengejar Raja Jiwa lagi dengan satu gerakan. Raja Jiwa tiba-tiba mengerutkan keningnya melihat Sue Lingjun yang dengan gila-gilaan menyerang ke arahnya. Jutaan jiwa segera melonjak, dan dalam sekejap masa hitam jutaan jiwa hampir menutupi separuh pulau Jianyue. Dan di kejauhan, Hujuo datang ke suatu tempat menyaksikan pertempuran yang tak terbayangkan di udara dengan mata gemetar. Bagi mereka, berurusan dengan Raja Jiwa benar-benar di luar jangkauan dan tak terbayangkan. Aura menyeramkan yang memancar dari jutaan jiwa tampaknya menyebabkan suhu seluruh pulau Jianyue tiba-tiba turun. Ditambah dengan jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan itu sangat mengejutkan. Raja Jiwa melambaikan tangannya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang tajam mencerit dan meraung ke arah Sue Lingjun seperti jutaan pasukan yang perkasa. Sue Lingjun sama sekali tidak takut pada apapun, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Pisau darahnya menyapu, meraih kunci besi, dan kemudian berputar dengan liar. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu terbang di bawah pisau berdarah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah perlindungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan Sue Lingjun belum berkurang sama sekali. Kekuatan bertarung Sue Lingjun menakutkan. Meskipun ada banyak jiwa yang menghalangi dia, Sue Lingjun mendekati Raja Jiwa dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membunuh Raja Jiwa. Itu juga tampaknya membuat Raja Jiwa merasa sedikit tidak nyaman dan segera berteriak, "Cahaya jiwa, bunuh!" Lalu terlihat beberapa lampu merah muncul di jiwa dengan cepat mendekati Sue Lingjun. Ketika mereka mendekat, terdengar ledakan, dan itu meledak seketika. Lebih dari selusin jiwa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, matanya masih penuh semangat juang, dan dia tidak peduli sama sekali ada semua luka di tubuhnya. Selama itu bukan cedera fatal, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Sue Lingjun membunuh Raja Jiwa. Sue Lingjun mengayunkan pisau darah yang terkunci besi, kegilaan mengaduk jiwa, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang. Sue Lingjun melangkah maju. Pada saat ini ada perasaan bahwa satu orang bertanggung jawab, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Di antara jiwa-jiwa hitam, Sue Lingjun naik ke langit, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Raja Jiwa, dan kedua pisaunya menghantam Raja Jiwa. Segera setelah Raja Jiwa mengangkat tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera berkerumun, berubah menjadi penghalang untuk memblokir serangan Sue Lingjun. Dan pada saat yang sama, Sue Lingjun melancarkan serangan dengan gila-gilaan. Sue Lingjun juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Jiwa jahat yang dibentuk oleh jutaan jiwa menyelimuti Sue Lingjun dengan cara yang sangat kuat.
Senior, permainannya hampir berakhir. Mari kita selesaikan secepat mungkin. Suara Xiaoyan datang dari ujung dan sepertinya kedua belah pihak bertarung dengan sangat cemas dan gerakan yang menghancurkan. Aku ketahuan. Sue Lingjun sedikit malu. Jelas dia seolah-olah terlihat bertingkah sangat keras. Dengan kekuatan senior, sampah seperti ini seharusnya tidak menjadi lawanmu, kata Xiaoyan lagi. Itu wajar, aku akhirnya keluar ke sini. Aku ingin bersenang-senang. Itu membosankan. Tapi karena tuan muda telah berbicara, aku hanya bisa menurut, kata Sue Lingjun sambil berbicara. Dia perlahan berdiri tegak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya masih tergantung di tubuhnya, menggigit dan menyerangnya dengan panik. Begitu Sue Lingjun selesai berbicara, terlihat darah Qi meletus dari tubuhnya, langsung menghamburkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Jiwa ini adalah jiwa jahat, jadi Sue Lingjun adalah darah jiwa jahat. Namun darah jiwa jahat memiliki kekuatan penekan mutlak melawan aura jiwa jahat. Pada saat ini, ketika aura darah jiwa jahatnya yang kuat menyebar ke sekeliling, tidak satupun dari jutaan jiwa yang berani menyerang Sue Lingjun lagi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, dan beberapa dari mereka bahkan merangkak di tanah, seolah-olah mereka tunduk pada Sue Lingjun. Mengapa seperti ini? Bunuh mereka semua dan serahkan jiwanya padaku. Raja Jiwa juga terkejut dengan adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sue Lingjun akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan dapat mengintimidasi jutaan jiwanya. Menyerah padaku adalah hal yang biasa, kataku. Kalian semua berlutut. Sue Lingjun memegang pisau ganda berwarna darah dan segera berteriak. Raungan itu diiringi oleh iblis darah seperti Asura dari neraka. Adegan paling mengejutkan juga muncul saat ini. Terlihat bahwa jutaan jiwa semuanya bersujud dan berlutut tanpa terkecuali di depan darah jiwa jahat Sue Lingjun yang sangat kuat. Itu seperti menekan jiwa. Mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Hujua di ujung terjauh menatap jutaan jiwa di udara yang merangkak di tanah tanpa berani bergerak. Dalam pertempuran ini ada banyak mata yang menyaksikan dan pupil mereka menyusut tajam. Karena adegan ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya bagi mereka yang telah didominasi oleh pemakan jiwa selama ini. Bahkan Xiaoyan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Sue Lingjun sangat kuat, dia tidak menyangka Sue Lingjun benar-benar menekan Raja Jiwa. Kamu bukan pemilik sejuta jiwa ini. Katakan padaku, siapa kamu? Sue Lingjun tersenyum dan berjalan menuju Raja Jiwa yang kulitnya berubah secara dramatis. Sial! Bangun kalian semua, dan kalian hanya bisa tunduk padaku. Raja Jiwa mengeluarkan raungan melengking. Baginya, jutaan jiwa ini seperti bagian dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, bagian ini sama sekali tidak mematuhi perintahnya. Melihat Sue Lingjun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Raja Jiwa sudah ketakutan saat ini. Semua yang dia miliki berasal dari jutaan jiwa ini. Dia tidak memiliki energi asal dan tidak ada kekuatan jiwa. Raja Jiwa saat ini seperti kehilangan kedua tangan dan tidak berdaya untuk menangkis. Meledakkan diri. Raja Jiwa berteriak dengan panik saat menerima ancaman kematian yang kuat saat ini, dan dia berteriak dengan sangat keras. Karena pada saat ini Sue Lingjun akan membunuhnya. Jangan biarkan dia meledakkan jutaan jiwa ini, teriak Xiaoyan segera. Ketika dia melihat ini, Sue Lingjun tidak berdaya, dan ketika dia mengangkat tangannya, suara gesekan kunci besi keluar. Kepala Raja Jiwa terpotong dalam sekejap. Pada saat yang sama, nyala api Xiaoyan datang dari kejauhan, menutupi tubuh tanpa kepala Raja Jiwa dan membakarnya menjadi
abu dalam sekejap. Melihat bahwa tidak satupun dari jutaan jiwa yang meledak, Xiaoyan menghela nafas lega. Jika jutaan jiwa meledak sendiri, kekuatan mereka mungkin akan menghancurkan Pulau Jianyue berkeping-keping dalam sekejap. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan sangat membutuhkan jutaan jiwa ini. Jadi dia harus menggunakan ini untuk membuat sosok kelima muncul. Kekuatan Sui Lingjun juga membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Awalnya, dia hanya datang ke sini untuk mencari keluarga Yuan Shen, tetapi sekarang tampaknya dia dapat melepaskan sosok kuat di labu bermata 9 satu persatu, dan yang kekuatan besar di dalamnya juga akan menjadi kartu truf Xiaoyan. Sekarang ada 4 dari 9, di antara keempatnya semuanya memiliki karakteristik sendiri. Xiaoyan bahkan bisa mengimbangi karakteristik musuh dan kemudian mengundang kekuatan yang sesuai dari labu bermata 9 untuk menghadapinya. Pada saat ini, Xiaoyan telah menempatkan labu bermata 9 sebagai yang pertama di antara semua harta yang dimilikinya. Tentu saja, ini memang pantas dan mereka semua memang sangat kuat. Ini membuat Xiaoyan semakin tertarik pada sosok berikutnya karena dia ingin labu bermata 9 memakan jutaan jiwa untuk mengetahui siapa kekuatan kelima itu. Terima kasih senior Sui Lingjun. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya ke arah Sui Lingjun dan Sui Lingjun melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan tanpa berkata apa-apa. Kemudian sosoknya berubah menjadi gumpalan asap merah dan tenggelam ke dalam labu bermata 9 lagi. Setelah Sui Lingjun menghilang, mata Xiaoyan tertuju pada petak hitam di udara, penuh dengan jutaan jiwa. Jika Xiaoyan tidak menghisap mereka ke dalam labu bermata 9, mereka semua akan menghilang dalam waktu singkat. Pada saat berikutnya, teriakan akrab Xiaoyan terdengar lagi di telinga hujan, yang bahkan tidak bereaksi. Ayolah anak-anak tidak menipu, surga dan bumi, tujuan akhir dari semua jiwa yang bersalah. Jangan lari, percaya padaku. Xiaoyan mengangkat labu bermata 9 dan mengejar jutaan jiwa ini bolak-balik. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui berlalu seperti ini, akhirnya Xiaoyan mengumpulkan jutaan jiwa ini ke dalam labu bermata 9. Kemudian Xiaoyan menatap labu bermata 9 dengan alisnya yang terkunci rapat. Dia telah menunggu, tetapi sosok dan nama kelima tidak muncul seperti yang dia harapkan. Ini seharusnya tidak. Mungkinkah labu bermata 9 ini rusak? Xiaoyan bahkan meragukan hidupnya saat ini. Dia telah menghisap 100.000 jiwa Raja Jiwa sebelumnya, dan sekarang dia telah menghisap 1.000.000 jiwa. Menurut akal sehat, seharusnya sosok kelima juga harus muncul. Xiaoyan mengguncang labu bermata 9, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit kecewa dalam sekejap. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengukur labu dewa bermata 9 dengan keraguan di matanya, tiba-tiba Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya segera tertuju ke sesuatu, dan avatar dewa asli tiba-tiba muncul dan meninju ke arah kehampaan. Segera raungan keras bergema, seluruh Pulau Jianyue tampak tiba-tiba bergetar, dan ledakan yang kuat membuat kepala Wu Zhan tiba-tiba menyusut, dan dia langsung melihat ke arah suara itu. Di udara, sosok aneh muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan kakinya yang tebal bertabrakan dengan tinju avatar Yuan Shen. Serangkaian kejutan energi melonjak dari ledakan di antara keduanya. Xiaoyan segera menyingkirkan labu dewa bermata 9. Apakah akhirnya muncul? Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Sosok di ujung tercengang saat mendengar suara itu, seolah-olah dia mengira Xiaoyan sedang membicarakannya. Namun nyatanya, dalam benak Xiaoyan saat ini, sosok kelima muncul, dan dia tahu namanya, Yingnu. Bahkan pada sosok yang dilihat Xiaoyan, dia hanya bisa melihat sosoknya yang agak tinggi. Seluruh wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung hitam. Hanya sepasang mata yang tanpa emosi apapun yang terlihat. Gadis bayangan.
Gumam Xiaoyan, dia tidak menyangka bahwa sosok kelima adalah seorang wanita, dan dari sudut pandang ini, Xiaoyan bahkan tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dibandingkan dengan yang pertama, dia tampak lebih misterius. Namun, ini bukan waktunya untuk mempelajari kemunculan sosok kelima dari Labu Dewa Bermata 9, dan saat ini lebih baik fokus untuk melihat musuh yang tiba-tiba muncul di udara. Xiaoyan menyempitkan pandangannya, melihat ke sisi yang jauh, dan kemudian sedikit mengerinyit. Xiaoyan awalnya mengira bahwa pemakan jiwa yang datang untuk membalaskan dendam Raja Jiwa. Namun, Xiaoyan bisa membedakannya dari jarak dekat saat avatar dewa asli bertarung dengan sosok itu. Dan sosok yang datang bukanlah pemakan jiwa. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让人的家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。